Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak Ibu kami akan update kabar terbaru 22 Agustus terkait dua hal, tunjangan sertifikasi triwulan 3 dan tambahan TPG 100%. Jadi terkait tambahan TPG ini memang sudah diamanatkan melalui peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Pak Presiden PP nomor 11 tahun 2025 dan juga sudah ada juknisnya melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 terkait adanya tambahan TPG untuk guru yang guru ASN ya, guru ASN Bapak Ibu yang tidak menerima tukin ataupun TPP seperti itu. Nah, terkait hal tersebut Bapak Ibu di salah satu grup nih rame nih. Apakah di tempat Bapak Ibu dana sertifikasi 100%-nya sudah cair? Ya. Ini kalau kita lihat mayoritas bahkan bisa dikatakan semuanya ini mengatakan Bapak Ibu belum. Ini ya, belum Bapak Ibu. Saya dari Kabupaten Muara Enim, kemudian ya, di sini juga menyatakan belum, baru satu. Kemudian kami Jateng belum. Ya, Bapak Ibu, belum untuk Palembang juga belum. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Kerinci Sungai Penuh juga belum, NTT belum Bapak Ibu. Kemudian Aceh Tamiang juga belum, Sulut belum, dan memang mayoritas rata-rata di sini Bapak Ibu bisa dikatakan semuanya belum menerima pencairan 100%-nya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa yang pertama, hingga saat ini 22 Agustus 2025 terpantau belum ada realisasi pencairan TPG 100% Bapak Ibu. Yang ada adalah TPP 100%. Karena memang TPP 100% itu adalah anggarannya bersumber dari APBD. Nah, itu sudah cukup banyak daerah yang mencairkan Bapak Ibu. Sementara untuk guru-guru yang tidak ada TPP-nya atau tidak ada tukinnya di daerah, guru ASN sertifikasinya itu berhak menerima TPG, satu kali gaji pokok, satu kali tunjangan sertifikasi. Itu sudah diatur di PP nomor 11 2025 dan Permenkeu 23 2025. Itu terpantau belum Bapak Ibu. Sepertinya memang akan sama dengan tahun lalu, yaitu mayoritas di bulan Desember. Semoga seperti itu. Untuk triwulan 3 Bapak Ibu, tunjangan sertifikasi triwulan 3 saat ini kita masih menunggu proses validasi info GTK. Kita masih menunggu proses penarikan data. Sejauh ini belum ada bocoran-bocoran dari admin info GTK atau dari pemerintah pusat, kementerian dalam hal ini terkait validasi kapan dilakukan seperti itu. Yang pasti kalau kita lihat jadwal pencairan itu sudah dekat harusnya, karena di bulan September sesuai regulasi yang ditetapkan oleh peraturan menteri itu bulan September sudah mulai pencairan harusnya Bapak Ibu. Semoga dalam waktu dekat sudah validasi info GTK Bapak Ibu, kami akan update informasinya. Mari kita simak sama-sama informasi penting juga nih dari Prof. Nunu, Dirjen GTK beberapa saat yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak, ternyata karena pantauan kami masih banyak rekan-rekan guru yang belum menyimak penjelasan dari Prof. Nunu terkait tunjangan sertifikasi beberapa saat yang lalu. Yang ternyata sudah masuk ke kita, boleh Ibu Nunuk jawab. Bu, saya guru honorer bersertifikat tapi belum cair juga ini. Oh ya, Bu. ada juga ya, Bu, ya? ada juga ya. Oh baik, bagi keluarga besar saya, guru-guru honor yang bersertifikat dan belum cair, jadi memiliki sertifikat pendidik memang menjadi salah satu kewajiban seorang guru, wajib ya, syarat penting. Selain penting untuk menunjukkan profesionalitasnya, dia juga syarat untuk mendapatkan tunjangan melalui TPG tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru terkait dengan hal ini. Yang pertama, pastikan data Bapak Ibu itu valid. Apakah itu NPTK, apakah rekeningnya, pastikan dulu valid. Jadi kalau nggak valid, nggak bakalan ditransfer ya. Yang kedua, cek kembali info GTK-nya ya. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai ataupun yang kurang memenuhi jam JJM, jumlah jam mengajar, atau beban kerjanya, segera koordinasikan dengan operator sekolah. Segera koordinasikan juga dengan kepala sekolahnya dan update dapodiknya. Aktif mengajar meskipun punya sertifikasi tapi nggak aktif mengajar ya nggak dapat. Aktif mengajar, memenuhi beban kerja dan terdata di sekolah induk. Dan yang pasti bersertifikat pendidik. Tak berarti bersertifikat pendidik itu pasti ya, kami punya datanya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa punya sertifikat pendidik bukan berarti otomatis cair.
Jadi anggapan itu keliru. Nah, karena memang ada guru yang tidak memiliki jam mengajar, maka kok saya punya sertif kok nggak punya tunjangan. Ya kalau nggak memiliki jam mengajar, ya nggak akan dapat tunjangan, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami ya, Bapak Ibu guru. Nah ini Bu, ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh, waduh, apa langkahnya Bu? Wah ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok. Seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikbud nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya. Itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya, jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Ya, jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya berarti. kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikbud nomor 4 tahun 2025 mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya. Kalau Ibu Ega pas nggak tunjangannya? Apa jangan-jangan kelebihan itu? Enggak ya Bu ya? Ini gimana Bu Ega? Alhamdulillah pas. Ngepas ya, berarti nggak pernah ada selisih kurang? Tidak pernah ya. Oke. Tapi sudah tahu kan kalau misalnya kurang itu apa langkah yang harus dilakukan? Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah ya? disosialisasikan kan ya. Lagi nih Bu, pertanyaannya, kalau rekening saya berubah gimana? Oh ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya. Segera update ke operator sekolah ya, karena begitu update kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya update ya lakukan 2 langkah lah. Selain update juga lapor ke tim Simtun atau SIM tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada Dinas Pendidikan.